Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Berjumpa lagi dengan Bu Indah pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Anak-anak masih semangat ya belajar di rumah. Semoga COVID-19 ini segera musnah sehingga kita bisa berjumpa, bertatap muka secara langsung di sekolah. Ya, walaupun anak-anak belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat. Ya, oke. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta kita semua selalu terhindar dari segala penyakit. Nah, anak-anak tetap harus menjaga kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Jangan lupa anak-anak selalu menggunakan masker. Masker tidak hanya digunakan bagi yang sakit saja, tetapi bagi yang sehat harus tetap menggunakan masker saat keluar rumah supaya kita terhindar dari virus COVID-19 ini yang membuat kita tidak bisa berjumpa dan bertatap muka secara langsung di sekolah. Anak-anak harus selalu ingat jaga kesehatan baik di rumah, di sekolah maupun dimanapun supaya tidak menambah korban saat pandemi ini ya anak-anak ya. Tetap semangat belajar anak-anak hebat ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan belajar 2 pembelajaran sekaligus ya, supaya kita lebih paham dengan materinya. Akan guru padatkan pembelajarannya karena pembelajaran 1 dan 2 hampir sama. Anak-anak coba dibuka dulu buku tematiknya, tema 3, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 ya. Sekarang kita akan membahas pembelajaran 1 dulu. Pembelajaran 1 ini membahas tentang yang pertama, kalimat perintah dan ciri-cirinya. Kalimat perintah ya. Yang kedua, membedakan warna krayon, pensil warna, dan spidol. Dan yang ketiga adalah penjumlahan bilangan dengan cara menyimpan. Nah, anak-anak, yuk kita simak pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, membahas tentang kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah, anak-anak? Siapa yang sudah tahu apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang biasanya diakhiri dengan tanda baca seru. Tanda baca seru itu biasanya anak-anak memanggilnya tanda pentung. Nah, ini dia. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda apa tadi anak-anak? Ya, biasanya diakhiri dengan tanda seru atau tanda pentung. Dan yang kedua, pada kata perintah diakhiri dengan
lah. Misalnya, pergilah, terus juallah, lalu majulah, mundurlah, bicaralah, sapulah, naiklah, turunlah, cucilah, dan lain sebagainya. Jadi kata kerja yang diakhiri dengan kata lah. Sekarang anak-anak lihat pada percakapan antara Ibu dan Udin. Di situ ada kalimat perintah yang diucapkan oleh Ibu yang berbunyi bagilah. Di situ Ibu mengatakan, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Pada kalimat tersebut mengandung kalimat perintah menyuruh Udin untuk membagikan makanan. Sekarang coba anak-anak lihat contoh kalimat perintah. Nomor 1, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi, maka diisi masuklah. Yang kedua, titik-titik kebersihan kelas, maka diisi jagalah. Yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan, tutuplah. Dan yang keempat, titik-titik buku-buku di rak, otomatis di situ tata ditambahlah, tatalah. Dan yang terakhir, titik-titik sampah pada tempatnya, maka diisi buang ditambahlah, jadi buanglah. Dari kelima kalimat tersebut mengandung kalimat perintah yang isinya menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Nah, anak-anak sudah paham apa belum? Diingat-ingat ya, kalimat perintah diakhiri tanda seru dan biasanya di akhir kata perintah ada kata lah. Nah, kalau sudah paham, sekarang anak-anak belajar tentang karya dua dimensi. Karya dua dimensi adalah karya yang hanya mempunyai dua sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Contohnya lukisan, foto, dan lain sebagainya. Sekarang kita bandingkan karya dua dimensi ketika diwarnai dengan menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Pensil warna biasanya hasil goresannya halus. Kalau krayon, warna yang dihasilkan tebal ya anak-anak ya. Dan kalau spidol, hasil goresannya halus. Anak-anak pasti mempunyai pensil warna ataupun krayon ataupun spidol. Biasanya pensil warna itu yang dihasilkan kurang tebal, tidak mudah kotor. Sedangkan krayon itu mudah kotor kertasnya, cukup susah juga dihapus. Sedangkan spidol itu warna yang dihasilkan tebal dan tidak bisa dihapus. Ya, anak-anak pasti sudah tahu perbedaan antara ketiga pensil warna tersebut ya, antara krayon, pensil warna, dan spidol. Nah, setelah anak-anak itu belajar karya dua dimensi, sekarang anak-anak belajar tentang penjumlahan. Ada cara yang panjang dan ada cara yang pendek. Anak-anak bisa menggunakan salah satunya. Cara yang panjang itu sudah ada contohnya di situ ya. 125 ditambah 117. 5 ditambah 7, 12. Satuannya 2, puluhannya kan 10, nyimpen 1 di depannya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 1. Ya, seperti itu ya. Menyimpan, namanya menyimpan, berarti disimpan di paling atas. Kala ini 475 ditambah
254 ini cara panjang ya anak-anak ya, berarti dijabarkan 400 tambah 70 ditambah 5, lalu disusun 200 ditambah 50 ditambah 4, 5 tambah 4 9, 70 tambah 50 120, 400 tambah 200 600. Nah, ketika dijabarkan hasilnya adalah 700 ditambah 20 ditambah 9, hasilnya 729. Namanya cara panjang berarti lebih panjang. Kalau cara pendeknya gampang ya. 5 tambah 4 9 dan lain sebagainya, hasilnya juga tetap sama. Anak-anak diingat-ingat apabila melakukan penjumlahan, menyimpan itu ya disimpan. Misalnya ya tadi 7 tambah 5 12, yang ditulis angka satuannya 2, yang satu nyimpan di depannya ya anak-anak. Oke, kita lanjut untuk pembelajaran kedua. Semoga anak-anak yang tadi paham dengan penjumlahan yang menyimpan. Sekarang pembelajaran kedua, mempelajari tentang variasi gerak lokomotor dan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Gerak lokomotor ini sudah dibahas pada pembelajaran sebelumnya, yaitu gerak yang berpindah tempat. Contohnya lari pendek, lari panjang, dan lari berpasangan. Diingat-ingat, gerak lokomotor itu gerakan yang berpindah tempat, sedangkan gerak yang tanpa berpindah tempat itu namanya gerakan non-lokomotor. Diingat-ingat ya anak-anak ya, ini materinya sudah sering Bu Guru sampaikan. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, di situ ada teks berolahraga bersama. Pada teks tersebut ada kalimat perintah yang di garis bawah itu ya anak-anak ya. Itu berbunyi berhati-hatilah ketika berlari, mengandung kalimat perintah menyuruh seseorang untuk berhati-hati. Ya, pada teks tersebut anak-anak diminta untuk lebih memahami tentang kalimat perintah, dan pada teks tersebut juga mengandung pengamalan sila Pancasila, yaitu pengamalan sila Pancasila, sila yang kedua ya. Sekarang ini lebih ke pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Pengamalan sila pertama Pancasila itu biasanya berkaitan dengan keagamaan, dengan ketuhanan. Contohnya Siti bersama temannya berdoa sebelum dan setelah belajar. Pengamalan sila kedua Pancasila, Udin berbagi bekal dengan Edo ketika beristirahat ya. Kalau sila kedua Pancasila biasanya lebih ke kemanusiaan ya anak-anak ya, seperti teks tadi. Lanjut, waktunya anak-anak untuk mengerjakan tugas. Tugasnya anak-anak hari ini ada 4. Yang pertama, membuat 2 contoh kalimat perintah. Bebas ya. Yang kedua, buatlah gambar 2 dimensi. Mau menggambar apa saja bebas, tapi gambarnya di buku tulis saja, diwarnai boleh agar lebih indah, tapi nggak usah banyak-banyak ya. Yang ketiga, kerjakanlah soal penjumlahan bilangan yang menyimpan, ada 2 soal. Dan yang terakhir, ceritakan kegiatan yang mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang kalimat perintah, karya 2 dimensi, penjumlahan dengan cara panjang dan pendek, variasi gerak lokomotor,
serta pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila.